Para siswa, sudah nampak belum layar kalian hukum Kirchhoff? Nampak nggak? Nampak, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi ini materi ini sudah ada di e-learning semuanya, sudah saya postkan semuanya, atau bahkan kemarin sudah ada link ya yang saya berikan pada grup WA kalian, itu ada juga itu. Jadi baik di e-learning ada, di grup WA juga ada. Baik, kita langsung saja menuju ke draft-draft yang sudah saya buatkan atau istilahnya ya LKS versi Ibu ya, catatan-catatan yang bisa saya berikan. Yang pertama, ini tulisannya itu maksudnya 1211 maksudnya kelas 12 bab pertama tulisan yang pertama ya atau draft pertama. Saya ulang ya. Ini kelas 12 bab pertama urutan draft pertama gitu ya. Kita pelajari tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua, yaitu Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2 gitu ya. Nah, Kirchhoff 1 itu di SMP juga pernah disampaikan, yaitu bunyinya ya kurang lebih begini, pada percabangan kawat berarus listrik, maka berlaku seperti ini. Ya. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Contohnya kayak gini nih gambar ini. Jadi ketika kita melihat ada satu titik cabang, ya titik cabang apa aja gitu, maka kita perhatikan panah masuk dan panah keluarnya. Ketentuannya adalah yang masuk sama dengan yang keluar. Kalau gambarnya kayak gini nih ya, I1 kan berarti masuk, kemudian yang masuk lagi adalah I4. Ya, jadi I4 tambah I1 tambah I4 ini sama dengan yang keluar dari titik cabang itu adalah I2, I3, dan I5. Jadi I1 tambah I4 sama dengan I2 tambah I3 tambah I5. Saya pikir nggak ada masalah ya ini ya. Di SMP juga sudah pernah disampaikan oleh guru SMP kalian. Nggak ada ya? Halo? Ada tidak? Tidak, Bu. Tidak, Tidak Bu. ya? Baik. Nah, contohnya pada soal sederhana ini nih. Kamu lihat nih ya, bahkan saya jawabkan itu. Ada titik cabang seperti ini, lalu ada arus masuk 2 ampere, 3 ampere, dan seterusnya gambarnya itu. Pertanyaannya berapa arus pada P dan kemana arahnya? Kamu lihat ya. Berarti yang masuk itu 2, 3, 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk. 5 keluar dan P kita nggak tahu. Ya udahlah, berarti jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, kalau yang masuk itu kita kalkulasi 2, 3, 4, ini jumlahnya sudah ada berapa itu? 9 ya. Ada 9. Nah, berarti yang ini apa? Apakah masuk juga? Ya, kalau masuk juga nanti malah enggak mencukupi hubungan jumlah masuk sama dengan keluar. Berarti mau nggak mau ditambahkan di sebelah kanan karena yang keluar adalah 5. Berarti ditambahkan sebagai arus keluar. 5 tambah 4. Paham nih maksud saya? Jadi 9 sama dengan 9 berarti. Jelas? Ya, baik. Jelas, Bu. Ya. Baik, itu adalah hukum Kirchhoff yang pertama, yang ini. Nah, sekarang kita menuju pada Kirchhoff yang kedua. Nah, ini masuk pada kelas 12. Kalau yang ini itu dulu masuk di SMP, ya kan ya? Masuk di SMP dan kelas 10 enggak kan ya? Kelas 10 enggak ada ya? Ada enggak? Saya enggak ngajar kelas 10. Ya, enggak ada kan? Enggak ada. Baik, SMP berarti. Nah, kita masuk pada hukum Kirchhoff yang kedua. Bunyinya seperti ini. Pada rangkaian listrik tertutup, itu disebut sebagai loop, ya bacanya loop gitu, loop ya. Maka berlaku hubungan ini. Ya, itu adalah Kirchhoff yang kedua, yaitu jumlah perkalian I kali R ditambah jumlah elemen GGL baterai. E itu maksudnya simbol untuk elemen kering ya, ya bisa baterai, pokoknya sumber tegangan listrik ya. Ini adalah sumber tegangan listrik sama dengan 0. Kita ulang ya. Jadi pada rangkaian listrik tertutup atau disebut sebagai loop adalah rangkaian listrik tertutup, maka berlaku hubungan ini. Jumlah semua perkalian arus IR ditambah jumlah semua sumber tegangan pada rangkaian tersebut sama dengan 0.
E itu adalah GGL, gaya gerak listrik atau baterai lah ya, kalau kalian itu memahaminya, sumber energi untuk baterai. Karena dia adalah arus searah, maka simbol arus searah itu seperti ini. Ya, arus searah ini. Jadi ini adalah ada yang kutub besar, ada yang kutub kecil. Yang besar itu dia kutub positif, yang kecil itu kutub negatif. Nah, arus listrik itu keluar dari kutub positif. Jadi kalau menggambarkan arus listrik itu begini. Ya, saya ulang ya. Jadi kalau misalkan nanti ini ada besar, kecil, maka arus listrik ini positif, ini negatif, maka I-nya berarah ke sana. Ya, harusnya gitu loh ya. Kalau arahnya begini berarti I-nya negatif, ini arahnya. Semoga paham ya. Kalau misalkan dibalik gitu, kecil, besar gitu ya, berarti arah arusnya dari positif begini, arah arus. Jelas ini para siswa sebelum saya lanjutkan? Jelas, Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Saya hapus ini ya, supaya nggak banyak coretan yang kadang bikin kita pusing juga kalau banyak coretan. Nah, jadi I adalah arus, R adalah resistor, E adalah elemen baterai maksudnya. Ya, contohnya kayak gini nih. Saya masih dalam bentuk simbol. Nah, inilah yang disebut dengan loop, rangkaian tertutup. Ini dia. Saya kasih penekanan ya. Nah, ini dia. Dari satu titik kembali ke titik lagi, atau rangkaian yang ya kalau dibilang itu siklus gitu ya, tertutup namanya. Nah, di dalam rangkaian tersebut ada resistor, namanya resistor, ada elemen baterai ya. Di katakanlah ini misalkan titik A, B, C gitu ya, A, B, C, D gitu ya. Nah, pada kawat AB ada R1, ada elemen E1. Pada kawat BC ada R2, ada elemen E2, pada kawat CD, dan seterusnya. Kamu lihat itu seperti gambar yang ada pada draft saya. Kan kalian harusnya memiliki draft itu ya, kalian tinggal menambahkan lagi, atau ya mencorati lagi kalau kalian download gitu ya. Nah pertanyaannya, berapakah nilai arus I dan kemana arahnya? Ya, nah. Kemudian yang harus kita perhatikan juga, yang namanya elemen baterai E itu pasti ada, ya nggak pasti juga sih, tergantung soalnya, ada istilah hambatan dalam. Di hambatan pada elemen baterai itu, R kecil simbolnya. Kalau R besar itu hambatan luar. Jadi ada R besar, ada R kecil. R kecil itu hambatan dalam pada elemen baterai. Bisa dipahami enggak gambar ini maksudnya? Jelas belum? Halo? Halo. Ya, baik. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana memecahkan soal ini? Memecahkan soal ini. Saya sudah menulis ya para siswa. Yang pertama, arah loop dimisalkan searah jarum jam. Kalian jadi harus memisalkan dulu arah perjalanan loop. Misalkan arah perjalanan loop itu dari A ke B, ke C, ke D, ke A lagi. Oh, itu artinya searah jarum jam. Bu, boleh nggak Bu kalau berlawanan jarum jam? Boleh, berarti kalian memisalkan perjalanan kalian adalah dari A ke D, ke C, ke B, ke A lagi. Jadi begini nanti arahnya tuh. Nah, itu arah loop. Permisalan, terserah. Permisalan itu terserah. Tapi biasanya orang itu, para siswa lebih mudah, ya udahlah searah jarum jam aja deh gitu. Paham ini? Jelas? Paham, Bu. Baik. Jadi untuk melihat, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kali buat arah loop. Bebas, searah jarum jam boleh, berlawanan jarum jam juga boleh. Yang pertama. Yang kedua, tadi ada, kalau tadi yang pertama ada arah loop, yang kedua ada arah arus I gitu ya. Nah, jadi ada arah arus. Ada arah loop, rangkaian loop, ada arah arus. Jadi ada dua arah tuh ya. Loop, jadi perjalanan kita dari A kembali ke A lagi. Mau begini silahkan, mau berlawanan jarum jam juga silahkan. Itu namanya arah loop. Yang kedua arah arus. Kalian misalkan juga bebas. Apakah mau searah jarum jam ini, arah arus ini I?
ya, apakah begini? Ya, saya kasih beda ya. Nah, apakah begini? Nah, kalau begini berarti maksud saya adalah saya memisalkan I searah jarum jam. Berarti searah dengan arah lob. Paham nggak? Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke ya, jadi saya ulang ya. Ada dua arah ya. Ada arah lob dan arah arus listrik. Dua-duanya harus kalian misalkan. Permisalkan, maksud saya ya. Bebas. Nah, kalau berarti kalau saya memisalkan arah arus I-nya seperti ini, ya, ini arah I-nya, itu artinya arah I searah dengan arah lob, betul nggak? Arah lobnya yang merah searah jarum jam, I-nya juga searah jarum jam, betul nggak nih? Betul, Bu. Bentar, Bu. Betul. Hah? Bentar, apa yang bentar? Jelas nggak nih? Ya? Halo? Halo para siswa, paham nggak nih? Iya, Bu. Ya, baik. Ya, baik. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tapi kadang ada juga yang beranggapan saya maunya arah arus I itu berlawanan dengan lob. Ya boleh. Misalkan begini, berarti lobnya searah jarum jam, arusnya begini. Boleh nggak, Bu? Boleh. Tapi nanti ada metode untuk menghitung dengan benar, jangan asal ngawur bikin arah-arah tapi metodenya salah, itu nggak boleh juga. Ada aturannya. Paham ya ini ya? Terserah ya, saya ulang ya. Jadi yang pertama, misalkan ini saya pakai yang searah saja deh ya, yang searah arus lob ya, yang searah lob ya. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh kita adalah membuat arah lob. Yang kedua, membuat arah arus I. Nah, untuk memudahkan siswa untuk menghitung, biasanya siswa itu memisalkan I searah dengan arah lob. Gitu loh ya, searah. Tapi kalian juga wajib tahu bagaimana kalau seandainya arah I itu berlawanan dengan lob. Karena kadang kita menjumpai soal yang tak terduga, gitu loh ya. Atau rangkaian tak terduga. Apa maksud saya? Ya nanti, saya jelaskan nanti. Ini pahami aja dulu. Paham ini para siswa? Jelas nggak? Bu. Nah, jadi yang tak terduga itu misalkan begini ya, ada dua loop. Nah, ada dua loop kayak gitu. Kita misalkan begini nih. Nah, misalkan nih loop 1 begini. Loop 2-nya, nah begini juga. Lah kalau begini kan berarti pada arah yang sini ke atas gitu kan. Nah, mau nggak mau kita bertemu arah berbeda dengan loop. Artinya, kalian juga wajib memahami bagaimana kalau arah lob itu berlawanan dengan arah arus listrik. Jelas? Ini jelas? Jelas nggak nih? Baik. Nah, sekarang kita pelajari satu-satu ya. Saya menulis begini nih, catatan saya. Permisalan arah lob dan arah arus I tergantung keinginan, ya, tergantung keinginan. Tapi umumnya dibuat sama atau searah untuk mempermudah saja. Tetapi sekali lagi, kalian juga wajib mengetahui bagaimana kalau arah arus itu berlawanan dengan arah lob. Ya, itu harus juga diketahui. Dan yang ketiga, nah, kita buat aturan dasarnya dulu nih. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang pertama, jika arah I itu dimisalkan, tadi bilang ya bahwa arah arus itu bisa searah, bisa berlawanan dengan arah lob. Ya kan? Tadi Ibu jelaskan. Misalkan lobnya begini, ini lobnya, arusnya begini gitu. Sorry, arusnya pakai apa ya? Kok malah berlawanan sih? Arusnya hijau gitu ya. Arusnya begini juga. Berarti searah itu. Paham ya? Jelas ya? Halo? Aduh, jawablah. Jelas, Bu. Nah, yang kedua, arahnya itu dimisalkan berlawanan arah dan wajib kalian juga harus tahu. Ya, jadi misalkan lobnya, nah ini nih dia, lobnya begini, tapi arah arusnya kamu lawan terhadap lobnya. Jadi kamu mengasumsikan bergerak dari begini searah jarum jam, tapi arah arusnya itu kamu misalkan berlawanan jarum jam.
boleh dan harus tahu sebenarnya. Oke ya, paham ya para siswa ya? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, sekarang kita kaji satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu. Jika arah I itu dimisalkan searah dengan lob, ini searah ya, bagian searah, maka kamu perhatikan. Untuk IR, kan tadi Kirchhoff 2 itu ada dua ya. Kirchhoff 2 itu ada dua, yaitu sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. Betul kan ya hukum yang kedua? Betul kan tadi tulisannya? Benar, Bu. Nah ini dia. Berarti kamu harus menghitung jumlah semua perkalian I kali R dan jumlah elemen baterai dijumlahkan total sama dengan 0. Nah, berarti kamu harus cari ini dulu kan ya? Jadi untuk mencari arus pada rangkaian lob tertutup, maka kita gunakan Kirchhoff 2 gitu loh maksudnya. Nah, cara mencari penjumlahan I kali R, jika arah I searah dengan lob, maka perhatikan ya, R itu adalah resistor, berarti hambatan, menghambat arus sebenarnya dia. Ya, fungsi dia itu menghambat arus. Nah, jadi kalau searah seperti ini, nih ya searah antara I dengan lob itu searah, lobnya begini, arusnya juga begini, maka ketika dia ketemu R, harus kita jadikan main. Karena resistor itu sifatnya adalah menghambat arus. Jadi kalau ketemu begini ya, ketemu begini R1, berarti nanti kita mengasumsikan main I kali R1. Gitu loh maksudnya. Jelas nggak? Jelas. Oke. Kemudian ini ada R1 kecil, hambatan dalam, itu juga harus dikalkulasi. Ketika ketemu R, arus ini berjalan, ketika ketemu R1 searah lob, maka asumsi kamu adalah di bagian ini ada perkalian main I kali R1 kecil. Nah, demikian juga ketika ketemu R2 gitu loh ya. Ketika arus itu kan dia berjalan begini nih ya arusnya. Nah, ketemu R2 maka asumsinya ketika ketemu R2 maka asumsi kamu adalah main I kali R2. Nah, ketemu R kecil 2 maka asumsinya adalah main apa? I R2 tapi kecil. Ketika di bagian sini, bagian R3 juga sama ya, juga sama yaitu main I R3 dan seterusnya sampai kembali ke A lagi. Paham nggak nih? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, kalau begitu maka hasilnya I kali R adalah min IR1, min IR2, min IR3, min IR4. Ini yang apa namanya resistor luar dulu saya hitungnya. Ya, saya hapus dulu ya, bentar ya. Ya, supaya nggak ruwet gitu. Nah, jadi untuk sigma IR itu ya karena I searah dengan lob maka I ketemu R1 min IR1 I ketemu yang luar-luar dulu saya hitung gitu. Min IR2 gitu loh ya. Min IR2 lalu min IR3 ini kan ketemu R3 ya. Lalu diteruskan min IR4. Jangan lupa ada hambatan dalam ya, ada 1 2 3 4. Berarti harus dikalkulasi. Min IR1 kecil, min IR2 kecil, min IR3 kecil, min IR4 kecil. Paham enggak? Hasil penjumlahan dari I kali R. Paham enggak nih? Paham, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Ingat itu kalau arus arah I searah dengan arah lob. Jelas ya? Jadi R-nya kamu habisi dulu yang hambatan luar. Setelah itu balik lagi, ini hambatan luar dikalkulasi, balik lagi ke sini. Oh ada hambatan dalam ya dikalkulasi. Kalau nggak ada hambatan dalam Bu, misalkan ini nggak ada, misalkan ya udah nggak usah ditulis ini berarti kalau misalkan gitu. Kan kadang soal itu ada yang nggak ada hambatan dalamnya misalkan. Ini misalkan ada, paham?
Halo? Paham, Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, itu tadi mengenai komponen yang sigma IR. Nah, sekarang yang kedua, ada komponen berikutnya yaitu elemen. Kirchhoff 2 tadi mengatakan bahwa sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. Kalau 0 sama dengan 0 jika dia dalam loop, siklus tertutup sama dengan 0. Ini tadi sudah saya jelaskan, berarti tinggal ini nih. Elemen. Kan ada elemen tuh. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau begitu ada ini kaidah. Nah, ini dia. Kaidahnya apa? Harga E itu tergantung kepada pergerakan loop, ya, tergantung pada pergerakan loop. Bukan pada arah arus, tapi pada loopnya. Loopnya kemana, gitu. Perhatikan apa yang dia tinggalkan. Contoh begini nih. Pergerakan loop ke kanan. Ya, ini misalkan ini begini ya. Ini rangkaiannya begini. Nah, ini misalkan begini. Ini loopnya nih ya, loop. Ini loop. Lalu kamu bergerak dari A ke B. Nah, berarti kan ke kanan nih pergerakan kamu tuh. Nah, ke sana. Arah arusnya, ya, kamu lihat ya, misalkan arah arusnya searah dengan loop begini, maka ketika sampai di elemen, kamu lihat elemen, ya, arus ini, I ini meninggalkan kutub negatif, betul ya? Yang dilihat adalah apa yang ditinggalkannya. Dia meninggalkan kutub negatif kan ya? Oh, berarti pada elemen ini kita asumsikan sebagai main A. Paham nggak? Jelas nggak? Paham, Bu. Nah, gitu ya. Tetapi kebalikannya, kalau ini arus itu meninggalkan elemen yang tinggi, positif gitu, maka E-nya positif. Positif E maksudnya. Nah, jadi kalau begitu pada gambar ini, mana ya tadi gambarnya? Nah, ini gambar ini. Bukan, yang ini dulu deh ya. Nah, gambar ini. Maka kalau saya menulis berapa sih sigma E-nya? Oh, saya kan dari loopnya kan dari sini ya. Saya balik ke A lagi ya. A, B, C, D, E gitu. A, B, C, D, A gitu ya. Maka ketika saya menuju ke elemen, nah I ini meninggalkan elemen negatif. Karena ini positif, negatif. Oh, berarti main E1. Paham nggak nih? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sekarang ketika ketemu E2, I ini meninggalkan kutub negatif kan? Ini positif, ini negatif. Berarti main E2. Paham ya? Halo? Lalu kembali pada elemen yang ketiga, nih, ini kan berjalan ya. Nah, dia meninggalkan kutub negatif, berarti main E3. Lalu perjalanan ke E4, dia meninggalkan kutub positif ya, karena ini negatif, ini positif. Yang tinggi itu positif, yang rendah itu negatif. Berarti plus E4. Paham enggak? Nilai ini, main dan plusnya. Paham, Bu. Oke, baik. Kalau begitu sekarang kita lihat soal realnya. Jadi kalau sudah nanti dijumlahkan, ya. Nah ini kita pending dulu aja yang bagaimana kalau arah I-nya berlawanan. Ya kita pending ya karena nggak cukup kayaknya waktunya. Ya yang ini kita pending. Nah contoh soalnya ini langsung saja. Nah ini dia. Kamu lihat itu. Ada rangkaian seperti ini, ya. Dia tertutup, jelas ini tertutup. Di mana ada resistor 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm, resistor luar ya, hambatan luar, 6 ohm dan seterusnya. Kemudian ada elemen 4 volt, 6 volt, 8 volt dengan hambatan dalam masing-masing seperti yang kamu lihat itu. Nah, tentukan nilai dan arah arus I-nya itu berapa. Ya, kita lihat ya. Kalau seperti itu, kita gunakan Kirchhoff kedua. Kirchhoff kedua dikatakan bahwa jumlah IR ditambah jumlah elemen sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kajiannya adalah saya misalkan arah loopnya itu searah
jarum jam. Saya misalkan pula arah arusnya itu juga searah dengan lob. Nah, begini misalkan. Ini adalah I-nya, 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 dan seterusnya. Oke, ya paham ya ini? Itu dulu ya. Halo? Paham, Ya, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat yang bagian ini. Ini adalah perkalian I kali R. Kamu lihat ya, berarti saya kalkulasi hambatan luar dulu. I ketemu 2 ampere. Oh, berarti min 2I. Gitu loh ya. Ingat ya, I searah dengan loopnya. Aduh, kaget aku. Kemudian yang R besar dulu. Berarti min 4I. Paham ini? Paham, Lalu Bu. perjalanan saya ketemu 3 ohm. Berarti min 3I. Perjalanan saya ketemu min 6I. Itu untuk yang R luar. Belum selesai. Balik lagi. R kecil, hambatan dalam juga harus dikalkulasi. Nah, ini dia. Oh, berarti min 1I, min 1I lagi, min 1I lagi. Jelas ya? jelas, Oke. Bu. Baik. Oke. Nah, setelah itu, ini selesai ya. Tetapi delta E-nya, sigma E-nya belum kita eksekusi. Nah, berarti kita langsung eksekusi pakai biru aja deh ya. Saya balik lagi ke sini, dari A, kembali ke A lagi, searah jarum jam. Nah, ketemu 4 volt. Tapi I-nya keluar dari kutub negatif kan. Ini positif, ini negatif ya. Keluar dari negatif. Oh, berarti min 4 volt. Oke. Kemudian perjalanan saya, arusnya ini, dia keluar dari 6 volt, tapi ini negatif. Oh, berarti min 6 volt. Lalu diteruskan ke sana. Nah, ketemu dengan 8 volt, tapi dia keluar dari negatif. Oh, berarti min 8. Oke. Sudah habis. Selesai. Sama dengan 0. Gitu loh para siswa, paham enggak? Paham, Bu. Oke, kita eksekusi ya. Nah, sekarang I dijumlahkan. 2, 6, 9, ya kan? 15, 16, 17, 18, betul? Jadi min 18 I. Gitu? Jelas? Halo? Jelas, Bu. Baik. Terus ini dijumlahkan, dikalkulasi, berarti min 18 sama dengan 0. Paham nggak nih? Paham, Bu. Baik, oke. Baik. Jadi min 18 I sama dengan dipindah ya 18. Oh, berarti I-nya sama dengan min 1 ampere. Paham? Paham, Bu. Nah, oke. Karena ketemu minus, maka ternyata arah kita itu salah. Gitu loh. Permisalan arah arus yang searah dengan loop itu keliru. Artinya arah arusnya itu tidak searah jarum jam, tetapi apa? Berlawanan. Nah, yang betul. Jadi yang betul arah arusnya adalah begini. Nah, itu artinya kalau dikonklusi nilai arusnya berapa? Oh, jadi nilai I-nya adalah 1 ampere dan arahnya adalah berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam maksudnya. Paham ini para siswa? Paham, Bu.